Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk sukacita, kesegaran, kesehatan di hari yang baru ini. Dan kiranya firman Tuhan juga yang boleh menyempurnakan rasa syukur kami akan hidup baru yang Tuhan berikan. Dan kiranya kami boleh juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang membawa terang Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami maupun sesama kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema hari ini adalah dari kekacauan menjadi teratur. Dalam beberapa hari kemarin ini saya bercakap dengan seorang teman dan ada sebuah percakapan yang menurut saya ada benarnya juga. Dalam keadaan menghadapi wabah ini, dia mengatakan ada baiknya kita berada dalam situasi yang merenungkan kedalaman diri kita. Tidak reaktif, terkendali, dan mampu untuk menenangkan diri. Mengapa saya akui perkataannya? Karena dampak dari wabah pandemi virus COVID-19 ini membuat kehidupan kita menjadi kacau. Kita kehilangan kendali dan perencanaan dalam menghadapi hari esok. Mungkin sebelum wabah ini terjadi, sudah banyak cita-cita dan perencanaan yang sudah kita siapkan. Kita sudah membuat agenda dan dalam pikiran kita ada banyak rencana-rencana yang mungkin kita sudah pikirkan. Saudara, seorang filsuf yang bernama Albert Camus menulis sebuah novel yang berjudul Sampar, La Peste, tahun 1947. Kisah wabah penyakit pes dari banyaknya tikus-tikus yang mati di kota Oran, Alzira, di mana terjadi juga kekacauan di sana. Dokter, korban, dan banyak media massa, masyarakat, tidak satu kata. Muncul berbagai sifat dan karakter manusia di dalam menghadapi wabah tersebut. Ada yang merasa terjerat, ada yang memanfaatkan, mengambil keuntungan di tengah-tengah kesusahan sesamanya. Tetapi ada juga yang tidak peduli, dan lain-lain. Tetapi intinya novel ini mau mengajak kita mengambil perenungan diri, menghadapi diri sendiri, kedalaman diri sendiri. Bagaimana seorang manusia, saya, tetap bereksistensi, berada di dalam menghadapi wabah ini. Mari kita bandingkan dengan realitas pandemi COVID-19 yang melanda dunia awal 2020 sampai sekarang. Ada banyak permintaan novel ini dicetak ulang, populer kembali, saudara-saudara. Dari yang sama, dari novel Sampar itu adalah, dengan kejadian sekarang adalah adanya kekacauan di berbagai lingkup. Lingkup pemerintahan pusat dan daerah, kelompok-kelompok masyarakat yang bereaksi, ada yang memanfaatkan wabah ini dengan menjelek-jelekan pemerintah dan presiden. Ada berita bohong di berbagai media massa. Bagaimana menghadapi kekacauan ini? Saudara-saudara, arti dari kata kacau adalah kotor, morat-marit, melanggar aturan, bingung, bimbang, berbagi-bagi perhatian, tidak fokus. Banyaknya orang melanggar PSBB demi keuntungan dan kepentingan sesaat dan tidak mau berpikir dua kali dan berkali-kali demi kepentingan yang lebih luas. Saudara-saudara, pelanggaran ini mengacaukan kesepakatan peraturan pemerintah bagi kita sebagai masyarakat, di mana keadilan, perdamaian, dan kasih dalam relasi antar manusia juga menjadi kacau. Kita mungkin semakin tidak percaya pada orang lain, dan ini merupakan celah yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menggoyang stabilisasi pemerintahan kita. Dan bapa dari segala kekacauan dan kejahatan itu adalah si jahat itu, iblis itu,
Dan iblis itu tidak harus mewujud di dalam diri dan perbuatan orang lain dalam pribadi, sehingga kita bisa mengkambing hitamkan dia atas keberdosaan dan kejahatan kita. Tetapi saudara-saudara, Paulus mengatakan di dalam Efesus 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan terjemahan Alkitab dalam bahasa sehari-hari adalah, pakailah seluruh perlengkapan perang yang diberikan Allah kepadamu, supaya kalian dapat bertahan melawan siasat-siasat yang licik dari iblis. Melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk bertahan, punya perlindungan, punya benteng di dalam menghadapi rencana dan siasat dari si jahat itu. Tetapi juga memenangkan peperangan rohani ini. Bapak, Ibu, Saudara, dalam banyak hal melawan kejahatan atau kekacauan diperlukan keberanian moralitas kekristenan kita. Daya pikir yang tajam, pandangan, mind, yang menolong kita untuk bertindak, menyatakan kasih keadilan Kristus di dalam masa-masa krisis ini. Keberanian moral menolong kita untuk bertindak, sedangkan ketajaman pandangan atau mind menolong kita untuk melakukan kasih dan keadilan Kristus secara strategis. Dalam konteks menyongsong peringatan hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta, Paulus mengingatkan jemaat Tuhan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu ditulis di dalam surat 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Justru di sini, saudara-saudara, di dalam ketertiban, di dalam penataan yang teratur, di sanalah kita dapat menemukan kembali kegembiraan hidup yang dipenuhi keadilan, kasih, dan damai sejahtera Tuhan. Kiranya Tuhan mengaruniakan pikiran dan akal budi yang baik, yang terarah kepada Kristus, sehingga kesaksian kehidupan kita mampu untuk mengatur, menata kehidupan dengan baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Peliharalah hati kami ya Tuhan dengan kasih Tuhan, sehingga kami bisa menata kehidupan, mengatur kehidupan, dan memberikan kesempatan ruang bagi sesama kami untuk juga menjalani kehidupan mereka dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.